Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iman Deddy Saputra. Nomor absen 12. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Berdasarkan struktur, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel dengan tidak adanya membran yang melapisi inti sel, sedangkan sel eukariotik merupakan sel dengan inti sel yang terbungkus oleh membran atau nukleus. Sel prokariotik terdapat pada organisme uniseluler dan beberapa pada organisme multiseluler seperti bakteri dan gangga biru. Sedangkan sel eukariotik terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga ada organel sel. Membran sel merupakan lapisan pembatas antara inti sel dan lingkungan luarnya, yang berfungsi sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel atau terletak di luar inti sel, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Organel sel merupakan komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel memiliki 11 bagian. Di sini saya akan menjelaskannya dengan secara singkat. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, merupakan komponen utama dalam sel. Bagian dari nukleus adalah yang pertama ada selaput inti, yang kedua ada cairan inti, dan yang ketiga ada anak inti. Yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE, merupakan sebuah sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. RE dibedakan menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kantong yang pipih, dibatasi oleh membran. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria terlindungi oleh membran ganda terdiri dari 2 lapisan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom dibentuk oleh badan Golgi. Badan mikro dibagi menjadi 2, ada peroksisom dan gliosisom. Selanjutnya ada plastida. Plastida hanya dimiliki oleh tumbuhan. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola terdapat pada tumbuhan. Ribosom. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma secara bebas dan terikat pada RE. Selanjutnya ada sitoskeleton atau rangka sel. Rangka sel dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mikrotubulus, yang kedua ada mikrofilament, dan yang ketiga ada filamen intermediate. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.